Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur pasal 85 ayat 9 dan 10. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa kita semua untuk merenungkan tentang jemaat di Antiokhia pada waktu itu.
Kisah para rasul yang kita baca tadi memberikan gambaran betapa kehidupan kekristenan pada waktu itu adalah kehidupan yang tidak mudah. Kehidupan murid-murid Yesus terancam, namun mereka tetap setia untuk memberitakan kabar baik. Antiokhia menjadi sebuah tempat pelarian bagi para murid saat itu dan juga bagi beberapa orang. Perkembangan kekristenan di masa itu sangatlah luar biasa. Setelah kematian Stefanus, Tuhan bekerja bagi jemaat di tempat itu. Sehingga jemaat di sana kala itu bisa bertumbuh dengan sangat pesat dan bahkan berkembang hingga menjadi besar. Allah bekerja bersama dengan mereka yang sedang dalam himpitan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari karakter pengikut Yesus saat itu. Dalam keadaan yang tidak menentu, ketidaknyamanan bahkan intimidasi, mereka tetap berusaha untuk terus membangun komunitas yang solid dengan tugas dan tanggung jawab mewartakan Injil Kristus. Gereja pada waktu itu bertumbuh karena gerakan bersama seluruh umat. Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Gereja bertumbuh tidak hanya mengandalkan keahlian dari seseorang, tetapi gereja bertumbuh dengan mengandalkan gerakan Roh Kudus secara komunal di dalam diri tiap-tiap anggotanya. Mereka membentuk sebuah persekutuan yang sehati dengan mengutamakan melayani orang lain. Mereka juga menumbuhkan kerinduan bersama untuk selalu mewartakan kabar baik. Dan mereka menghidupi kehidupan yang rendah hati. Kemudian mereka juga rela hati berelasi dengan semua orang. Dan mereka juga saling menerima. Nah, semangat inilah yang kemudian membuahkan spirit, membuahkan kerja keras mereka sehingga pewartaan kabar baik benar-benar menjadi kehidupan yang baik. Pewartaan kabar baik ini kemudian menjadi fokus mereka untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus pada waktu itu. Ada beberapa hal yang juga dapat kita pelajari dari komunitas di Antiokhia pada waktu itu. Kita juga bisa melihat bagaimana tekanan hidup yang mereka hadapi justru mereka respon dengan sangat baik. Komunitas yang baik pada awal itu mengajarkan bahwa kehidupan yang penuh dengan kedamaian adalah dasar yang kuat untuk melangkah bersama. Demikian juga kehadiran Yesus sebagai Putra Tunggal Allah membawa misi mendamaikan Allah dengan manusia. Yesus mengorbankan dirinya sehingga manusia dapat kembali berjumpa dengan Allah, Sang kehidupan itu. Sang damai itu sendiri telah dahulu hadir bersama dengan kita. Dan itu adalah anugerah kehidupan kita. Tetapi apakah kehidupan kita penuh dengan damai yang daripadanya? Dan apakah kita mampu memberitakan damai itu kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ada sebuah lagu dari NKB 196 di baitnya yang kedua. Bapak Ibu bisa melihat di buku Nyanyikanlah Kidung Baru. Di situ dituliskan bahwa ketika kita memiliki damai, kita merasakan hidup yang bahagia. Segala kegelapan akan lenyap, digantikan oleh sukacita yang daripada Allah. Kiranya Bapak Ibu, jika kita melihat lagu itu dapat membantu kita
mengingatkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pembawa damai. Pada minggu Advent ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menantikan Sang Damai itu dengan sebuah pengharapan bahwa damai akan selalu hadir dalam kehidupan semesta. Allah memimpin kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Khususnya bagi wilayah-wilayah yang ada penambahan kasus baru. Di DKI Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ya Allah, kiranya Engkau memampukan masyarakat untuk hidup dalam disiplin yang baik, taat protokol kesehatan dalam masa-masa ini, dan agar jumlah kasus semakin berkurang dan kita berhasil kembali memasuki masa-masa era new normal. Kiranya Allah menolong setiap kita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah, tim pengendali COVID, dan pemulihan resesi ekonomi. Kiranya Engkau memampukan mereka mengendalikan situasi dengan menerbitkan kebijakan yang adaptif. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa untuk percepatan penemuan obat serta vaksin bagi virus corona ini, agar uji klinis dapat selesai terlaksana dalam kuartal keempat, sehingga vaksin boleh kami dapatkan pada awal-awal 2021. Kami juga berdoa bagi relawan yang sudah bersedia untuk menjalani fase-fase sehingga vaksin ini boleh bekerja dengan baik. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa bagi seluruh aparat keamanan di negara ini. Kiranya Engkau memimpin mereka untuk mereka terus dapat menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Kiranya Engkau juga memimpin mereka sehingga mereka mampu mengedepankan kebijaksanaan dalam menjaga keutuhan NKRI dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi tim medis di Poliklinik Surya Utama yang sudah mulai operasional terbatas. Juga poliklinik lainnya serta rumah sakit yang terkait dengan COVID-19. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dalam menjalankan pelayanannya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk Menteri Kesehatan beserta tim yang bekerja agar mereka dapat mengendalikan pandemi ini. Kami juga berdoa bagi penyaluran bansos sehingga bantuan itu dapat tepat sasaran, dan kami juga berdoa bagi gereja sehingga gereja tetap peka untuk mendukung warga yang masih dalam kesulitan ekonomi karena terdampak PHK. Kami berdoa bagi pengusaha, mampukanlah mereka ya Allah untuk bertahan serta memberi kreativitas yang baru sehingga mereka tetap dapat mengembangkannya usaha yang mereka kembangkan dalam resesi ekonomi saat ini. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun,
yang merencanakan pernikahan, yang sedang sakit, dan juga dalam masa pemulihan. Kiranya keluarga yang mengalami semuanya ini boleh tetap Engkau kuatkan. Kiranya Engkau memberikan sumber kekuatan dan penghiburan. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Seluruh doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah